Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari di sini and welcome to Piscop Channel. Pada materi ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel, dan pada perangkat ini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2013. Oke, kita langsung saja buka. Oke. Kita pilih blank workbook. Nah, tampilan utamanya adalah seperti ini. Jadi banyak sekali kolom dan baris. Ini adalah kolom dan ini adalah baris. Dan halaman yang saya klik ini adalah namanya cell. Oke. Dalam materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat data random. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah data. Contoh, kita akan menggunakan fungsi range between. Range between ini adalah bagaimana cara kita menghasilkan sebuah data antara nilai A sampai nilai B yang dimana nilai tersebut sudah kita tentukan. Contoh, misalnya kita akan menggunakan range between dengan nilai misal dari 1, kita lihat pembatasnya di sini menggunakan koma, berarti 1 9 misal, tutup kurung, enter 4. Kita coba drag ke bawah. Oke, ini adalah range between, semua fungsi range between. Lalu apakah data ini bersifat permanen? Tentu tidak, karena ini merupakan fungsi dari range between dan dia belum terkunci, sehingga apabila kita melakukan copy paste, datanya akan berubah seperti yang barusan kita lihat. Nah, supaya data tersebut menjadi permanen, kita coba blok, kita copy lalu kita paste menjadi angka. Kita coba blok, kita copy lalu kita paste angka seperti ini. Oke, sekarang nilainya sudah permanen. Terlihat dari fungsi di sini ya. Oke, itu contoh. Lalu gimana dengan yang lain? Oke, misalnya ini nomor, misalnya nama, ini nilai. Misal nilainya nilai ujian mungkin ya. Nilai ujian ini misalnya matematika, ini bahasa Indonesia. Kita anggap ini adalah nilai ujian nasional ya, biar mengingat masa-masa sekolah. Bahasa Inggris, IPA dulu ya. IPA lalu bahasa Inggris. Oke, ini kita merge. Nah, fungsi merge di sini adalah untuk menggabungkan dua sel menjadi satu sel. Oke, seperti ini ya. Ini juga kita merge. Oke, ini kita blok, kita rapikan, kita buat kotak, dan ini kan seperti terlihat nih, kata-kata yang ada di sini itu tidak terlihat. Nah, supaya cara cepat biar terlihat, kita double klik area ini. Tuh, oke. Nah, supaya sama, coba mungkin kita lihat dari ukuran kolom bitnya. Dia lebarnya adalah 10, kita anggap aja 11. Kita blok 11, kita makan jadi 11. Oke, enter, sudah sama. Oke, misalnya kita butuh 3 data aja ya yang cepat. Misalnya namanya Ratna, ini Mei, dan ini misalnya Galih. Oke, dimana nilai Ratna kita acak range between, misalnya dia nilainya di antara 78 sampai 92. Oke, enter. Ini kita copy aja. Oke, kita copy. Ini semuanya fungsinya adalah fungsi range between. Kita coba blok, kita copy, kita paste angka supaya angkanya menjadi permanen. Oke, setelah permanen kita rapihkan. Oke, kita coba hitung rata-ratanya ya. Untuk rata-rata, fungsinya adalah fungsi average. Di sini ada fungsi average. Nah, average di sini kita klik tab, kita blok, enter. Ini kita copy ke bawah aja. Ini adalah nilai rata-ratanya.
kebetulan sekali nilai rata-ratanya sama, mungkin karena desimalnya ada 3. Coba kita desimalnya ada 0, coba kita desimalnya naikkan, kebetulan nilainya sama sekali rata-ratanya. Kita coba lihat ya, kita coba lihat standar deviasi, kita coba hitung relative standard deviation. Standar deviasi di sini rumusnya adalah STDEP. Kita menggunakan STDEP yang ini. Ada banyak pilihan tergantung kebutuhan, tapi untuk standar deviasi kita pilih yang ini. Tinggal di blok datanya yang mana. Untuk mencari RSD itu adalah standar deviasi dibagi nilai rata-rata dikali 100% gitu. Nah, biasanya nggak mutlak sih, tapi biasanya RSD itu sampai 4 desimal. Ada yang 2, ada yang 4. Kita rapihkan, ini kita copy, kita paste. Oke, ini adalah nilai RSD-nya. Kita rapihkan, kita merge. Oke, jadi itu data yang telah kita bikin menggunakan range between. Nah, fungsi range between ini mungkin bisa kalian gunakan ketika kalian membutuhkan suatu data untuk mungkin statistika atau mungkin untuk data-data lain. Tapi ingat, ketika kalian menggunakan range between, setelah kalian menggunakan nilai yang muncul pada kolom sel, harus kalian copy terlebih dahulu, lalu kalian paste dalam bentuk angka, sehingga ketika kalian copy dia tidak akan berubah menjadi nilai yang lain, seperti itu. Lalu untuk range between, misalnya kalian membutuhkan data bentuk desimal, entah itu 1 desimal, 2 desimal, bagaimana caranya? Nah, jadi untuk desimal, misal kita akan menggunakan 1 desimal. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat nilai 7,5 atau 7,6. Nah, caranya itu adalah sama dengan range between, misalnya 70 sampai uppernya itu adalah 80. Nah, tutup kurung. Nah, di sini untuk membuat desimal, kita ambil pembagi 10, jadi per 10, enter. Nah, sehingga kita dapat nilai 7,9. Sama ketika kita pengen membutuhkan data banyak, cukup di drag aja gitu. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan 2 desimal? Caranya juga sama, range between, hanya saja di sini kita naikkan nilainya jadi ratusan. Misalnya kita mau membuat nilai 6, sekian tapi 2 desimal, jadi 600, uppernya misalnya 800, tutup kurung, bagi 100, enter. Seperti itu. Bagaimana jika kita ingin membuat 3 desimal? Lakukan cara yang sama namun dengan menggunakan pembagi 1000, begitu seterusnya. Nah, untuk range between cukup mudah kan? Cukup sekian materi untuk sesi ini terkait Microsoft Excel. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.